Prancis akan secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Prancis sendiri merupakan salah satu kekuatan besar Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lantas pertanyaannya kemudian, sejauh mana pengakuan itu menjadi sinyal kuat perubahan di Eropa terhadap isu Palestina Israel? Langsung kita bahas bersama narasumber sambungan daring dengan Ibu Siti Rohmawati Susanto, dosen hubungan internasional Universitas Erlangga. Selamat sore Ibu Irma, Assalamualaikum. Selamat sore Mas Heranov. Senang bisa berada di sini. Terima Baik kasih. Ibu, saya selalu. Ibu, kalau mencermati yang terbaru soal sikap Prancis ini, Bu, apa makna kemudian yang bisa diambil pengakuan Prancis ini terhadap Palestina sebagai sebuah negara dari kacamata Anda? Baik, Hmm. ini merupakan sebuah langkah yang sangat fenomenal menurut saya. Meskipun ya sudah dijelaskan tadi banyak pihak yang mengatakan ini terlambat, tapi Hmm. ibaratnya ini adalah merupakan upaya kembali ke dasar gitu, kembali Oke. ke hitoh mungkin kalau Hmm. bahasanya yang kemudian kita kenal. Karena Prancis dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Hmm. yang kemudian terkenal dengan revolusi Prancis tahun 1799. Hmm. Apalagi Prancis baru saja memperingati Bastille Day, di mana kemudian disitulah kemudian puncak dari revolusi Prancis yang kapan hari dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Ya. di Paris gitu Hmm. ya, sehingga kemudian semangat untuk liberty, fraternity dan egalite yang kemudian menjadi rohnya dari politik Prancis dan Hmm. sebagai sebuah value dasar yang harus dijunjung tinggi, Hmm. itu kemudian merepresentasikan apa yang kemudian diambil oleh Presiden Macron terhadap pengakuannya terhadap keberadaan negara Palestina. Dan Oke. ini ternyata semakin melengkapkan apa yang kemudian terjadi di Uni Eropa, karena mau Hmm. tidak mau Prancis itu menjadi salah satu negara yang bisa merepresentasi negara yang paling dominan, yang memang dia bukan yang paling dominan karena masih ada Jerman di situ, Ya. tapi dengan kekuatannya sebagai salah satu negara nomor 2 Hmm. yang kemudian berada di parlemen Uni Eropa, Ya. di situ akhirnya bisa memberikan sebuah dorongan tersendiri. Apalagi yaitu tadi bahwa Hmm. Prancis itu sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan Ya. itu begitu sangat kuat nanti apa yang kemudian diambil oleh Prancis. Oke. Jadi begitu besar langkah yang kemudian nanti dan dampak yang kemudian nanti akan ditimbulkan dari langkah Prancis ini untuk Hmm. mengakui kemerdekaan Palestina. Apalagi Dampak-dampaknya memang apa yaitu saja, Bu? tadi Ya. bahwa situasinya adalah Dampak berikutnya apa? terkait dengan Apakah ada faktor dasarnya. politik di sini, Bu, yang Anda lihat? Tentu saja ini nanti Hmm. dampaknya tidak hanya Prancis yang mengakui, dan di situ dari 5 negara top 10, 5 tertinggi dari negara anggota Uni Eropa, di situ Hmm. ada Jerman, Prancis, Hmm. Itali, kemudian Spanyol dan Polandia. Ya. Sudah ada 2 yang mengakui, Hmm. yaitu Spanyol dan juga Prancis. Oke. Jadi diharapkan di sini ini menjadi Hmm. snowballing gitu, Hmm. untuk Hmm. kemudian bagaimana yang tidak hanya mengakui secara general two state solution terhadap Israel dan Palestina, tapi kemudian bagaimana nanti tiap-tiap negara anggotanya Ya. itu memberikan sebuah langkah yang definitif gitu Hmm. terhadap pengakuan mereka terhadap Palestina. Oke. Tentunya ini merupakan sebuah Hmm. kekhawatiran tersendiri bagi Israel. Baik, dan membawa angin perubahankah di kalangan benua Eropa? Maknanya apa yang bisa diambil setelah negara Eropa Barat lainnya sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina, seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Swedia, Bu Irma? Ya, ini akan menjadi snowballing ya, Hmm. Mas Heranov. Karena apa? Karena ya selama ini kita juga turut prihatin gitu ya, Hmm. Eropa Barat terutama sebagai negara di mana di situ dianggap sebagai nilai-nilai demokrasi itu muncul, tapi sejauh ini tidak melakukan sebuah tindakan apapun untuk kemudian memberikan sanksi atau kemudian mengutuk tindakan Israel untuk kemudian melakukan proses genosida yang tidak pernah terhenti di Palestina. Hmm. Bahkan sekarang kan hampir 60.000 sejak 7 Oktober 2023 gitu kan. Masyarakat Gaza sekarang pun tidak kalah sengsaranya Hmm. dengan apa yang terjadi 80 tahun yang lalu di Auschwitz gitu ya, Ya. di mana kemudian camp para warga Yahudi di Eropa, kemudian bagaimana kemudian mereka mengalami sebuah pelanggaran hak asasi manusia, itu bisa kita lihat di Hmm. Hmm. Gaza. Tapi yang ternyata terjadi adalah ternyata itu berulang, Ya. dan yang
membuat ironis adalah tidak ada sebuah kekuatan manapun yang kemudian bisa menghentikan ini gitu. Karena memang ya ada pendukung Israel dalam melakukan ini gitu. Dan yang diharapkan dalam hal ini yang sekiranya memiliki sebuah kekuatan yang sama dengan Amerika Serikat sebagai sekutu Israel itu adalah mau tidak mau adalah negara-negara Eropa Barat. Dan oleh karena itu ini ibaratkan apa kalau orang-orang pengamat barat mengatakan yaitu apa telah menghancurkan ceiling glass gitu. Karena yang selama ini seakan tertutup itu seakan terpecahkan dengan keberadaan Prancis melakukan sebuah terobosan langkah ini. Meskipun terlambat ya, better late than never, Mas. Baik, baik Bu. Kalau kita tarik dalam sebuah keputusan Dewan Keamanan atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Bu, Prancis kan punya andil di situ karena anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Bu. Apakah punya peran khusus nanti Prancis berdampak dalam keputusan antara konflik Israel-Palestina? Dalam untuk konteks hak veto itu kan memang kalau sudah ada yang memveto satu kan memang tidak akan bisa berjalan gitu. Ya. Tetapi meskipun ya ada kendala hak veto itu, namun keberadaan Prancis di sini memberikan sebuah alarm atau shock terapi gitu ya, bahwa tidak bisa lagi negara-negara besar itu hanya berdiam diri. Mungkin itu Anda menjadi sebuah akumulasi gitu, tidak bisa selamanya kemudian Prancis mengkhianati dari semangat Bastille Day atau semangat revolusi Prancis yang selama ini menjadi misalnya ruh dasar dari demokrasi mereka. Seseorang harus bertindak atau sebuah negara harus bertindak. Dan itu kemudian yang akan dilakukan oleh Prancis untuk berusaha memberikan sebuah gebrakan mungkin kepada keberadaan negara, terutama untuk sekutunya Amerika Serikat gitu ya, di transatlantik misalnya ketika kemudian Uni Eropa bersekutu dengan Amerika Serikat, mau tidak mau untuk masalah kemanusiaan yang ini sebuah kompleks emergency yang sudah sangat-sangat ironis gitu ya, tidak bisa kemudian sebuah persekutuan itu akan terus berlanjut ketika kemudian ada sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang begitu sangat tragis gitu. Sehingga terlepas itu semua, apa yang dilakukan Prancis ini merupakan sebuah terobosan tersendiri. Lantas kemudian Bu, apakah Indonesia ini punya peran berikutnya setelah keputusan Prancis mengakui negara Palestina? Apakah nanti mendorong negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara setelah Prancis, Bu Irma? Oke, tentu saja ya bagaimana Indonesia mempengaruhi Uni Eropa itu memang agak jauh gitu ya. Agak jauh, Tetapi yang ya maksudnya ya sangat sulit karena apapun yang kemudian diputuskan oleh Uni Eropa itu adalah keputusan mereka sendiri. Tetapi dalam hal ini Indonesia mungkin lebih gencar lagi dalam merumuskan bahwa Indonesia akan tetap berada dalam apa yang kemudian dikomitmenkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahwa Presiden Soekarno sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah sebuah harga mati dan Indonesia merasa tidak merdeka kalau ternyata Palestina belum merdeka. Oleh karena itu mungkin yang dilakukan oleh Indonesia adalah kemudian menyampaikan kembali apa yang menjadi komitmennya bahwa tidak ada kemerdekaan yang seutuhnya kalau memang Palestina tidak merdeka. Tapi memang untuk keputusan unilateral Uni Eropa sangat tergantung pada negara-negara anggotanya. Tapi di sini Indonesia bisa lebih lantang lagi dan kemudian lebih echoing lagi, lebih menggema lagi dalam mengkampanyekan tentang isu-isu ini tidak hanya di level elit, tetapi juga di level masyarakat. Karena untuk level masyarakatnya mungkin sekarang sudah karena terlalu banyak isu yang ada di Indonesia sehingga kemudian isu Palestina ya mungkin hanya menjadi sebuah isu-isu charity. Tapi kemudian dibandingkan negara lain konsistensi mereka untuk membela Palestina masih sangat kuat. Tapi itu tadi bahwa Indonesia baik dari elit dan rakyat itu harus menunjukkan sebuah komitmen yang sama dan sama lantangnya sebagaimana negara-negara lain. Atau terakhir Bu, saya juga penasaran apakah nanti juga bisa dimanfaatkan peluang dari parlemen IPU begitu Bu, ada forum parlemen antar dunia, jadi mitra DPR dengan beberapa parlemen di dunia dan Eropa juga bisa komunikasi, memberikan semangat juga kepada Uni Eropa mengakui negara Palestina, Bu Irma.
Iya, di IPU itu merupakan sebuah langkah yang juga sangat strategis ya Mas ya, Oke. di mana kemudian Parlemen Uni Eropa yang jumlahnya 720 orang yang merupakan gabungan dari 27 negara anggota, Mhm. itu kemudian bisa kita manfaatkan di mana kemudian anggota Parlemen Indonesia Mhm. juga berusaha untuk mendekati negara-negara besar itu untuk menyuarakan komitmen dan suara yang sama. Mhm. Sehingga kemudian meskipun ya kita berdiri sendiri-sendiri dalam politik domestik kita, tetapi karena ini adalah menjadi sebuah isu internasional yang begitu sangat Mhm. top priority mungkin kita bisa katakan demikian, Oke. maka mau tidak mau kita Mhm. ya bisa berkolaborasi itu atas nama kemanusiaan. Baik, Itu baik. adalah menjadi langkah yang sangat Ya, strategis. meskipun sudah ditegaskan oleh Trump begitu, tidak ada pengaruh apa-apa setelah Prancis mengakui negara Palestina. Terima kasih untuk analisa Anda pada sore ini dengan kami, Ibu Siti Romawati, Ibu Irma, dosen Hubungan Internasional HI, UNAIR. Selamat sore, Assalamualaikum, Bu Irma. Selamat sore.